نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua Yayasan Dharma Kasih Pak Wahyudi SIP yang saya hormati, dengan semua jajaran pengurus yayasan, baik pembina, pengawas dan pengurus-pengurus lainnya yang saya tidak dapat sebutkan nama satu persatu. Bapak Babinsa serta Gunawan yang saya hormati, ibu-ibu, terutama pimpinan Majelis Taklim At-Taqwa Ulil Azmi yang saya muliakan, beserta seluruh anggota Majelis Taklim, dan ibu-ibu para wali yatim dan anak-anak yatim kita yang berbahagia. Kita bersyukur hari ini bisa bertemu di dalam sebuah acara yang menyambut Ramadan. Marhaban juga, kita selamat datang di Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan itu yang kita sudah berdoa 2 bulan yang lalu, begitu Rajab sampai kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita akan sampai ke bulan Ramadan. Acaranya hari ini disebutkan marhaban bulan Ramadan. Acara seperti ini bukan dilakukan di Indonesia saja. Sejarahnya sudah panjang dulu. Kalau kita baca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, apa kata Salman? Kata Salman, apabila telah datang bulan Sya'ban, pada akhir Sya'ban itu, Rasulullah SAW jama'ana, mengumpulkan kami, dikumpulkannya kami, wa khatara, kemudian dia menyampaikan pidatonya. Apa kata Rasulullah? Ya ma'asyaral insan, wahai saudara-saudara, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Akan sebentar lagi datang sebuah bulan yang luar biasa. Begitu Rasul itu menyambut Ramadan, dikumpulkannya sahabat, dan itu tidak lakukan sekali, setiap bulan Ramadan. Ibu menyesali Rasulullah itu berapa tahun dia siap Ramadan. Tahun ke berapa mulainya? Tahun kedua Hijriah sampai ke 10, jadi 8 kali Ramadan cuma Rasul itu. Jadi ada 8 kali Rasul mengumpulkan para sahabatnya menjelang Ramadan. Hadisnya banyak macam-macam. Itulah yang disampaikan oleh para ulama kita, para ustaz kita, para kiai kita yang pada bulan Ramadan, yang menyampaikan macam-macam hadis yang berhubungan dengan Ramadan itu disampaikan oleh Rasulullah dalam pidato-pidatonya sebanyak 8 kali menjelang Ramadan. Ada Syahrul Azimun Mubarak, sering ibu kita dengarkan. Syahrul fihi Lailatul Qadar, bulan yang ada bulan Lailatul Qadar. Syahrul yang amal-amalnya yang sunat itu akan dinilai oleh Allah kalau dia lakukan pada bulan Ramadan, itu adalah
seperti nilainya wajib. Syahrul muasa, syahrul di mana orang berbagi dengan yang lain. Rasul itu memberikan infak jauh lebih banyak di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Kita memberi segelas air saja untuk orang terdekat, pahalanya apa? Sama dengan orang yang berpuasa, luar biasa. Maka oleh sebab itu dalam hubungan ini kita sebutkan, sucikan diri kita berbagi bersama Allah. Kenapa kita harus lakukan ini? Karena kita mau mensucikan diri kita. Harta kita itu mensucikannya dengan sedekah. Khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, kata Allah. Khus, ambil. Jadi ambil itu bukannya orang minta-minta, dia yang ditugaskan. Ambil yang ambil zakat itu adalah orang yang ditugaskan oleh Allah. Ambil itu kewajiban, dia melaksanakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Khus, ayo ambil. Sedekah. Sedekah itu sedekah itu dua. Ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat yang 2,5% dari harta kita, itu sedekah wajib. Ada yang sedekah tatawuan, sedekah yang kita berikan di luar itu. Gunanya apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan diri kita ini. Kita ini adalah orang yang berdosa, orang-orang yang banyak dosa kita. Waktu zakihim, dan membersihkan juga. Zakihim itu artinya sudah dibersihkan, kemudian ditingkatkan kapasitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zakat itu maknanya satu adalah tathhir, membersihkan. Yang kedua artinya tathhir itu adalah membersihkan. Yang kedua adalah tanmiyah, mengembangkan. Jadi zakat itu bermakna dua. Jadi kita membayar zakat itu dengan harapan Allah memberikan berbagai kemaafan terhadap berbagai kesalahan yang kita lakukan. Yang kita ini tidak ada yang tidak berdosa. Siapapun dia yang masuk hanya Rasulullah SAW. Dan juga dengan zakat itu kita minta tanmiyah, meningkatkan ibadah kita semakin kuat, keinginan kita untuk melakukan kebaikan semakin kuat. Tanmiyah, mengembangkan hal-hal yang baik di dalam diri kita. Itu zakat itu. Jadi membersihkan yang jelek-jelek di dalam diri kita, hasad, tidak senang, segala macam. Kemudian menumbuhkan hal-hal baik di dalam diri kita, yang tadi tidak peduli dengan orang lain akan mulai tumbuh kepedulian. Itulah sesungguhnya infak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220 ini Allah katakan, yas'alunaka 'anil yatim. Wahai Muhammad, karena mereka sudah tahu bahwa anak yatim itu harus diberi makan, harus diperhatikan, harus diberikan perhatian oleh semua umat Islam, karena dia adalah merupakan anak kita semua. Sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka 'anil yatim. Wahai Muhammad, masyarakat kamu itu telah bertanya kepada kamu, yas'alunaka, bertanya kepada kamu tentang anak yatim. Apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul? Kul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kepada umat-umat kamu itu, islahun lahum khairun. Islahun lahum khairun. Kamu harus melakukan sesuatu yang baik untuk mereka itu. Jadi kalau orang bertanya kepada kamu ya Muhammad, apa yang akan kita buat untuk anak yatim itu,
islahun lahu khairun. Kamu harus melakukan sesuatu yang baik terhadap mereka. Wa in tukhalituhu, kalau kamu bergaul dengan anak yatim itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum, kamu harus anggap itu adalah saudara kamu. Fa ikhwanukum wa in tukhalituhu fa ikhwanukum. Jika kamu bersama-sama dengan mereka anak yatim itu, kamu harus ingat bahwa sesungguhnya mereka itu ikhwan, saudara kamu. Jadi itu Rasul itu sangat memberikan perhatian kepada anak-anak dan juga orang-orang yang membutuhkan. Terus itu kita mengucapkan terima kasih kepada Elsa dan terima kasih. Dan juga kita harus mendorong, memberikan bantuan kepada mereka agar ini pekerjaan sesungguhnya bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan kita semua yang oleh bapak-bapak ini dilakukan dengan sukarela. Sebenarnya dia harus dibantu oleh negara dalam hal ini, karena undang-undang dasar kita telah menyebutkan bahwa orang miskin dan anak yatim itu harus dibawa pengayuman kepada negara. Bapak bisa buka dalam undang-undang dasar dan bunyinya seperti itu. Du'afa dan anak yatim itu adalah kewajiban juga hak untuk mereka. Kenapa? Karena kita oleh para ulama kita yang menyusun undang-undang dasar kita ini, kita tidak mau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yukadzibuddin, orang yang mendustakan agamanya. Artinya kita ngomong itu ada Islam yang baik, tapi tidak ada yang perhatian. Bapak dan ibu-ibu, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang akan menjadi sebuah dorongan bagi kita bahwa melihat anak yatim dan memberikan bantuan terhadap bapak itu adalah kerja besar kita yang harus kita lakukan. Dan kita minta nanti bapak-bapak ketemu dengan anggota DPR di Jakarta, minta kepada mereka supaya hal ini bisa diperhatikan. Karena uang negara ini banyak, uang pajak kita ini luar biasa kita berikan kepada negara ini. Yang satu di antara yang harus diurus adalah du'afa wal masakin dan anak-anak yatim itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.